Gue mau ceritain pengalaman gue naik ojol yang kurang menyenangkan. Jadi ini kejadian baru banget tadi siang pas gue dari Detos balik mau ke rumah nih. Terus pesen lah ojol ya kan, karena kalau mau minta jemput ayang nggak punya gitu, adanya ayang orang, nggak boleh dong. Nah terus pesen dari awal gue udah ngerasa aneh karena pas dapet drivernya ini dia tuh nggak ngechat di aplikasinya, tapi malah nelfon gue lewat WA. Cuma tetap gue angkat kan, karena emang biasanya mungkin gue mikir kayak oh mungkin dia udah ngechat tapi gue belum masuk gitu sinyalnya ke gue. Terus pas gue angkat dia nanya posisinya di mana, mau jemput segala macam. Terus gue bilang ya depan Detos. Terus udah oke, saya kesana. Terus sebelum itu dia juga sempat nanya sebelumnya mau nanya ini dengan mbak siapa ya gitu. Terus gue yang kayak bingung kan, lah kan di display nama aplikasinya ada nama gue, kenapa dia nanya lagi? Mungkin belum baca, mungkin terburu-buru gitu kan. Jadi kayak gue bilang oh iya saya Yasmin, gue bilang gitu, udah kan mati. Terus gue cek buka aplikasinya dan ternyata dia nggak ngechat apapun di aplikasi tersebut gitu. Jadi dia langsung nelfon gue tuh, udah kan gue nungguin nih si abang-abangnya sampai nyampe. Singkat cerita udah nyampe, terus gue naik ke pundak abangnya, enggak dong, ke jok belakang lah. Pas naik, nah si abang-abangnya ini ngomong kan udah siap gitu. Terus gue bilang iya udah. Terus diem terus gue kayak nungguin juga, nih nungguin apa nih. Terus tiba-tiba dia nengok lagi, udah siap belum mbak gitu. Udah, pas gue bilang gitu kan. Terus akhirnya barulah jalan. Nah di perjalanan ini dia nggak ngajak gue ngobrol, cuma sesekali gue nggak tahu nih orang pengen nanya sesuatu ke gue tapi malu atau lupa mau nanya apa, gue nggak paham. Jadi dia sempet kayak jalan terus kayak nengok ini tapi tangannya gerak gitu, jadi kayak emang mau ngajak gue ngobrol gitu, tapi cuma berhenti habis itu. Jadi kayak ini terus diem. Nah jalan lagi, gue kan bingung kan, hah kenapa ini orang gitu kan. Dan itu nggak cuma 1 kali 2 kali aja, tapi kayak 3 kali gitu. Jadi kayak pas ngomong kayak gitu diem, terus jalan lagi, nggak lama dia kayak gitu lagi, terus nggak lama kayak gitu lagi. Terus sampai di mana udah hampir mau deket rumah gue, akhirnya nih abang-abangnya baru nanya ke gue. Dan nanyanya apa, gue pikir penting kan gitu, dari tadi kagak jadi nanya mulu karena belibet gue ceritainnya. Yang ditanyain adalah kok pulang sendirian aja sih mbaknya, nggak punya pacar apa gimana mbak? Tapi nggak selancar ini, jadi dia ngomong tuh agak terbata-bata gitu. Jadi gue yang kayak hah? Nggak punya, gue gituin kan. Jadi karena maksud gue kayak lah basa-basinya aneh banget gitu. Sebenarnya gue tuh sempat beberapa kali kayak naik ojol terus ditanya kayak kok naik ojol sih nggak sama pacarnya gitu. Tapi kayak nadanya tuh nada biasa santai gitu nanya ke kita. Cuma ini tuh beda gitu loh, si mas-mas ini nanyanya, makanya gue langsung jawab hah nggak punya gitu. Jadi kayak langsung mematikan topik biar nggak usah ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan by the way gue pikir nih si mas-mas ini tahu arah rumah gue, karena biasanya kalau driver yang nggak tahu itu dia suka bilang ke gue kayak mbak saya nggak tahu, kurang tahu jalannya, nanti diarahin ya gitu. Kalau ini nggak, diem-diem doang pas gue naik. Jadi gue pikir tahu, ternyata enggak. Karena beberapa kali sempet salah jalan, gue yang kayak pak belok sini gitu. Dan kayak sempet nggak denger juga, harus gue colek dulu gitu kupingnya, nggak dong pundaknya, bercanda. Singkat cerita akhirnya sampai, terus gue bilang ini di gerbang sini, berhenti. Terus habis itu karena gerbang gue kebuka, nih mas-masnya biasanya kan emang driver gue nurunin di depan gerbang. Nah si mas-masnya ini nurunin gue mau masuk ke dalam gerbangnya. Terus gue yang kayak nggak usah masuk, di sini aja. Gue tuh buru-buru karena gue nggak nyaman jujur. Terus gue lepas helm, langsung gue kasih makasih ya mas. Terus gue langsung masuk ke dalam. Nah pas nyampe rumah itu udah kayak sekitar 1 menitan gitu, gue duduk main HP, tiba-tiba ada chat masuk kayak begini nih. Gue bakal kasih screenshotannya. Ya betul, saya lupa bayar. Jadi biasanya gue kalau naik ojol itu selalu pakai kayak OVO atau GoPay gitu. Jadi kayak langsung kepotong kan. Jadi kalau gue turun ya langsung turun. Cuma tadi tuh gue pakai cash dan gue lupa banget. Anehnya adalah si mas-mas ini kenapa harus nunggu 1 menit 2 menit untuk nge-WA gue dan bilang, dan ngingetin kok gue nggak bayar gitu. Kayak hah? Pas gue turun kenapa mas-masnya nggak langsung bilang aja kayak mbak belum bayar gitu loh. Kayak aneh. Cuma di situ gue nggak mikir gimana karena gue jujur gue juga malu gitu. Kayak anjir, gue bisa-bisa gue langsung turun gak bayar dulu. Terus habis itu gue langsung bilang kayak oh ya maaf ya pak, saya lupa, bentar saya keluar. Gue kasih lah ini uangnya, makasih ya pak. Terus gue cabut. Sebelum itu gue dipanggil lagi sama si bapak-bapak ini. Dia ngomong Mbak Yasmin. Gue nengok terus tahu dia nanya apa, Mbak Yasmin kira-kira umur berapa ya? Hah? Terus gue jawab dong, karena gue udah jujur gitu, saya umur 7 tahun pak, kenapa gitu. Enggak dong, udah gila. Gue jawab, gue karena di situ gue takut jujur ya. Jadi gue langsung jawab aja, maaf ya pak, saya masih pelajar gitu. Terus si bapaknya langsung ngomong, oh iya langsung kayak gitu. Terus habis itu gue langsung masuk. Sumpah gue takut banget. Gue sebenarnya nggak tahu sih maksud dan tujuan si bapaknya ini nanya umur gue ini apa. Cuma kayak gue males aja memperpanjang dialog dengan bapak ini. Jadi kayak
Yaudah gue langsung ngomong kayak gitu, bodo amat ya gue dibilang kepedean atau gimana, gak peduli. Udah lama gak cerita, mari kita bercerita. Gue mau ceritain kejadian memalukan gue pas terawih. Satu malam gue diajak terawih sama mak gue. Kenapa? Karena sebelumnya gue udah ketahuan kalau gue lebih sering main dan jajan daripada terawih sama teman-teman rumah gue. Udah pasti kalau bareng sama emak itu duduknya paling depan, barisan para mantan. Enggak, barisan depan paling utama, samping-samping ibu-ibu. Gue udah gak bisa berkutik, gue diem doang kan di depan. Pertengahan terawih gue gabut, kayak aduh sholat mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu harus diruqyah tuh. Kayak gue kecil, gue pura-pura mau kencing, jadi gue bilang sama gue mau pipis. Akhirnya ya udah, pas lagi orang-orang sholat terawih, gue nunggu sujud, baru gue ke belakang. Sisinya kan masih pada sujud. Gue melihat di staff biasa gue sama teman-teman gue tuh ada segerombolan anak-anak, tapi gue nggak kenal. Tapi ada satu mukena yang gue kenal, dan itu mirip banget mukenanya temen gue. Ya udah dong, mungkin gue berpikir oh ini temen gue, tapi yang lainnya gue nggak kenal nih muka-mukanya. Mungkin itu temen dia yang lain kali yang gue kagak kenal. Gue iseng, gue pengen narik tuh mukena. Berdiri di belakangnya nungguin dia bangun dari sujud. Abis bangun, gue langsung tarik mukenanya, terus gue langsung lari ke arah toilet. Wudhu lah nih gue pura-pura, biar gue kalau balik juga mak gue melihat oh basah nih habis wudhu ya, beneran ke toilet. Pas gue masuk ke dalam itu tuh udah sholat terawih. Terus si cewek-cewek yang ada temen gue nya ini tuh barisannya tuh nggak pada sholat, mereka lagi selingkuh. Gue jalan ke depan, abis itu dari belakang gue sayup-sayup mendengar kayak itu mukena yang tadi narik mukena lu. Nah pas gue nengok, karena gue ingin memperlihatkan muka gue kan, karena kan tadi gue pikir itu buset, karena gue pikir temen gue si Lisa ya kan. Pas gue nengok, Lisa Blackpink. Bukan, ngapain Lisa Blackpink ada di masjid gue? Bukan, itu gue gak tahu siapa itu orang, gue gak kenal. Orang yang tadi gue tarik kerudungnya, gue bener-bener gak kenal itu siapa. Mukanya tuh lagi yang kayak emosi gitu, kayak kenapa ya lo narik-narik mukena gue? Terus gue dengan paniknya juga, karena melihat temen-temennya yang kayak diskusi, iya itu tuh mukenanya sama yang narik mukena lo. Panik tuh, akhirnya gue langsung menyerobot ibu-ibu, kayaknya ada yang kesenggol tuh. Gue bodo amat, gue panik, gue takut dikeroyok. Mereka berlima, gue sendiri kan mampu. Kalian lihat ini tas ya, gue melihat ini tuh jadi teringat dulu masa-masa kecil gue yang sangat-sangat centil, yang suka banget obrak-abrik kemarin mak gue dan mencoba tas dan baju-baju mak gue. Gue yakin gak cuma gue doang nih, gak mungkin gue doang. Jadi pernah waktu itu gue tuh lagi ditinggal gak tuh bahasa, ditelantarin loh, enggak. Jadi mak gue tuh lagi pergi, gue lagi sendirian di rumah. Terus ya udah, itu tuh saatnya gue mengobrak-abrik kemarin mak gue dan mencoba-coba aja di depan kaca gitu, kayak tas mak gue pakai, gue coba-cobain kayak lucu banget. Udah tuh ngaca, terus kayak dress up dari atas sampai bawah, sampai sepatu juga gue pakai tuh di dalam kamar sama tas-tasnya sekalian, kayak sekarang kan gue artis, gue model gitu. Tidak lupa juga dengan pose. Gak cuma di depan kaca doang kecentilan gue, tapi gue bawa keluar. Dimana gue tuh inget banget waktu itu gue mau berangkat ngaji, terus gue melihat tas emak gue kayak lucu, gue bawa buat ngaji gitu. Jadi gue keluar dari rumah nih, ini ada emak gue di dalam rumah, gue keluar dari rumah pakai tas ngaji gue, tas lempang, dan itu posisinya gede, dan tas emak gue masukin ke dalam tas ngaji gue itu. Sebelum berangkat ngaji gue tuker dulu tuh, jadi semua barang-barang ngaji gue pindahin ke dalam tas emak gue, terus tas asli gue itu gue umpetin, dan pas pulang baru gue tukar lagi biar nggak ketahuan. Jadi pas kemarin gue live itu tuh gue ditanya, lo pernah gak Min difitnah sama orang? Terus gue teringat kejadian ini. Ini waktu gue dari SD mau ke SMP. Jadi pas masa-masa setelah UN lagi mencari sekolah. Tapi ini bukan fitnah sih, lebih kayak dicurigai, dituduh, gak tau deh, pokoknya lo dengerin aja. Gue tuh SMP-nya tuh di MTS Negeri 4 Jakarta. Itu lumayan favorit, banyak yang dari SD gue yang daftar di sana, termasuk gue nih. Jadi ada beberapa, gak cuma gue doang. Gak cerita nih, udah pengumuman dan gue lolos. Terus pas lagi main di sore hari, gue inget banget. Jadi emang gue punya tetangga yang anaknya tuh satu sekolah sama gue tapi beda kelas. Terus emaknya nanya ke gue sore-sore, gue lagi main, kamu daftar MTS 4 juga ya? Kamu keterima nggak? Ditanya kan. Terus gue bilang, iya daftar, keterima. Kita samarin aja nama anaknya tuh Wawan ya. Terus si ibunya ngomong gini ke gue, ini mah bukannya apa-apa ya, cuma dari kelasnya Wawan tuh banyak banget yang daftar. Wawan juga daftar, tapi kok nggak pada keterima ya? Padahal pinter-pinter loh anaknya. Dalam hati gue udah yang kayak, ini maksudnya apa nih? Bawa-bawa pinter-pinter, maksudnya gue blow on. Terus tetangga gue ngomong lagi kayak gini, ini mah bukannya nuduh kamu ya, cuma kayaknya banyak yang nyogok nggak sih ya? Walaupun mungkin kamu nggak nyogok, cuma kayaknya banyak nggak sih? Kamu pernah denger gitu nggak mereka bayar apa, bayar ini, bayar itu nggak? Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih? Itu teman-temannya Wawan sih, ini sih itu disebutin tuh semua sama dia. Itu pinter banget loh, masa nggak terima? Akhirnya gue cuma jawab, nggak tahu sih, aku nggak pernah denger ada yang nyogok sih. Terus tapi kayak dia masih kekeh gitu, oh nggak pernah denger ya, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, bla bla bla. Masih diterusin, terus dia gosip sama ibu-ibu yang lain.